Sempat diragukan, Stefano Lillipali jawab dengan kualitas. Gulung tamu dari Afrika, jenderal lapangan tengah Timnas Indonesia keluhkan ini. Performa Timnas dapat nilai tinggi, pelatih Burundi angkat topi untuk Garuda. Performa Timnas dapat nilai tinggi, pelatih Burundi angkat topi untuk Garuda. Timnas Burundi baru saja menelan kekalahan 1-3 dari Timnas Indonesia pada laga FIFA Matchday di Stadion Patriot Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu malam. Usai pertandingan, pelatih Burundi Ndayiragije Etienne memberikan selamat atas kemenangan Timnas Indonesia. Lebih lanjut, ia menyebut di babak pertama anak asuhnya bermain tidak sesuai harapan, di mana banyak terjadi kesalahan di lini belakang. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengapresiasi kinerja skuad Garuda yang telah berjuang hingga akhir permainan. Untuk itu, dia pun menyampaikan terima kasih kepada Asnawi Bagualam dan kawan-kawan. Sementara itu, pengamat sepak bola Bung Ropan pun memuji habis-habisan performa dari Timnas Indonesia. Selain itu, dia juga memuji pemilihan starting 11 di match pertama ini dan berharap akan dipakai kembali di match kedua nanti. Bahkan ia memberikan nilai 9 untuk penampilan anak asuh Sintayong di babak pertama. Bermain menggunakan formasi 3-4-3, peran pemain Jordi Amat pun mendapatkan apresiasi tinggi. Pemain naturalisasi asal Spanyol ini bermain solid di pertahanan tim merah putih. Selain membuat penyelamatan lewat sapu bersih, pengalaman di Liga Eropa pun membuat Jordi tampil tenang. Salah satu penyelamatan Jordi Amat di Indonesia versus Burundi adalah sapu bersih pada menit ke-72 yang menggagalkan satu peluang gol lawan. Karena itu juga, penampilan apik Jordi Amat melawan Burundi membuat pemain 31 tahun ini trending di media sosial Twitter dan mendapatkan pujian dari netizen. Bahkan warganet lain menilai Jordi Amat adalah pemain dengan kualitas berbeda dengan pemain Indonesia yang lain. Sementara itu, menurut Bung Ropan, Jordi Amat juga benar-benar membuktikan pembicaraan sebelumnya bahwa ia ingin tampil habis-habisan bersama Timnas Indonesia dan itu benar-benar dilakukan. Bahkan, sebagian dari netizen menyebut Jordi Amat layak jadi man of the match. Kalau menurut Sobat Halo gimana? Setuju atau tidak? Di satu sisi, Sintayong pun tidak menampik masih terdapat kekurangan yang perlu dibenahi Timnas Indonesia, di mana ia menyadari bahwa pada babak kedua Burundi mulai bisa menekan Timnas Indonesia. Terbukti dengan satu gol yang diciptakan oleh Timnas Burundi, serta sejumlah peluang yang mengancam gawang dikawal Syahrul Trisna. Selain itu, Sintayong juga mengaku kurang puas dengan penampilan dari Elkan Bagot dalam laga FIFA Matchday semalam. Untuk pertandingan pertama tidak jelek, tapi saya melihat Elkan tidak sempurna, belum 100% untuk kondisinya, ucap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Berdasarkan pengamatan Sintayong, terdapat beberapa kelalaian yang dibuat oleh Elkan Bagot terutama di babak kedua. Gulung tamu dari Afrika, jenderal lapangan tengah Timnas Indonesia keluhkan ini. Timnas Indonesia melakoni laga uji coba pertama melawan tim Afrika Burundi di agenda FIFA Matchday Maret, yang mana duel antara kedua tim ini digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Sabtu malam. Tim asuhan Sintayong tampil begitu atraktif di laga tersebut. Bahkan anak asuh Sintayong berhasil unggul cepat lewat Yakob Sayuri di menit ke-6, yang kemudian disusul 2 gol kemenangan lainnya dari Dendi Sulistiawan dan Rizky Ridho. Meski begitu, gelandang Timnas Indonesia itu mengeluhkan kondisi lapangan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi yang dipakai untuk laga semalam. Ia mengaku kondisi rumput di lapangan tersebut sangat jelek. Menurutnya hal itu dapat menghambat tim yang berlaga untuk menunjukkan performa terbaiknya. Rumput sangat jelek, tidak terlalu mudah untuk memainkan bola. Kami harus pelan-pelan memainkan bola. Saya pikir lebih ke atas untuk pressing mereka, ujar Klok dikutip dari laman Instagram PSSI. Kritik yang disampaikan oleh Klok diharapkan didengar oleh PSSI dan harapannya federasi bisa mencarikan stadion dengan kualitas lapangan yang lebih baik untuk agenda FIFA Matchday berikutnya. Sempat diragukan, Stefano Lillipali jawab dengan kualitas. Penyerang Borneo FC Lillipali mengaku senang bisa kembali dipercaya memperkuat Timnas Indonesia. Pemain 33 tahun itu pun selalu siap dengan arahan sang pelatih Sintayong selama dirinya bisa diberi kesempatan bermain bersama Timnas Indonesia.
Meski sempat tak dipilih oleh Shin, ia tetap tampil gemilang ketika timnas Indonesia menghadapi Burundi. Bahkan Stefano Lillipali berhasil menyumbangkan 1 assist ketika timnas Indonesia bisa menghancurkan Burundi 3-1 di FIFA Matchday. Di mana itu terjadi ketika Yakob Sayuri membobol gawang Burundi pada menit ke-6. Umpan ciamik Stefano Lillipali pun berhasil dikonversi dengan sundulan keras dari Yakob. Merujuk penampilannya, Stefano Lillipali senang bisa dipercaya mengisi posisi favoritnya sebagai sayap kiri. Namun pemain 33 tahun itu tidak masalah andai posisinya diubah oleh pelatih Sintayong. Ini sayap kiri, posisi yang bagus untuk saya. Di Borneo FC, saya main di sayap kiri dan kanan. Saya bisa main di beberapa posisi, saya ke striker juga bisa. Pelatih tempatkan saya di laga melawan Burundi di sayap kiri dan saya siap, ujar Vano. Performa mentereng Vano ini pun juga mendapatkan sorotan dari pengamat sepak bola Bung Ropan. Ia disebut telah sukses membuktikan kepercayaan pemanggilannya untuk menggantikan ex-pemain abroad Egy Maulana Fikri yang cedera. Bahkan tak ragu Bung Ropan memberikan nilai 9 untuk penampilannya semalam bersama timnas Indonesia saat menghadapi Burundi. Karena bisa dikatakan hampir semua proses gol-gol timnas Indonesia tercipta berangkat dari aliran-aliran bola Vano. Seperti saat timnas Indonesia mendapatkan tekanan luar biasa dari Burundi, tapi timnas Indonesia bisa keluar di mana Vano bisa merebut bola bersama dengan Deddy Sulistiawan. Kemudian pemain Borneo FC itu memberikan umpan lambung jauh yang benar-benar dimanfaatkan oleh Yakob Sayuri. Gol tersebutlah yang menurut Bung Ropan menjadi pemancing semangat skuad merah putih. Kemudian disusul gol kedua Deddy Sulistiawan di menit 14. Lagi-lagi menurut pengamatan Bung Ropan, proses terjadinya gol ini juga tak terlepas dari peran Stefano Lillipali.